Mengenal putra dan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat Iman, mohon like, komen dan subscribe, terima kasih. Pembicaraan tentang putra dan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk pembicaraan yang jarang diangkat. Tidak heran, sebagian umat Islam tidak mengetahui berapa jumlah putra dan putri beliau atau siapa saja nama anak-anaknya. Untuk itu edisi ini kami persembahkan kepada para sobat iman sekalian agar lebih mengenal keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Serta edisi ini tidak ada penggambaran wajah atau sosok manusia, untuk agar menghormati keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 6 dari 7 anak Rasulullah terlahir dari Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Rasulullah memuji Khadijah dengan sabdanya yang artinya, "Ia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku, ia telah membenarkan aku tatkala orang-orang mendustakan aku, ia telah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya tidak membantuku, dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak tatkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain." Hadis riwayat Ahmad nomor 24864. Saat beliau mengucapkan kalimat ini, beliau belum menikah dengan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah awalnya adalah budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihadiahkan seorang raja bernama Muqawqis melalui Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membebaskan untuk selanjutnya dinikahi. Anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Rasulullah memiliki 3 orang putra. Yang pertama Qasim, namanya menjadi kunyah Rasulullah, Abul Qasim. Qasim dilahirkan sebelum kenabian dan wafat saat berusia 2 tahun. Yang kedua Abdullah, disebut juga At-Tayyib atau At-Tahir karena lahir setelah kenabian. Putra yang ketiga adalah Ibrahim, dilahirkan di Madinah tahun 8 Hijriyah dan wafat saat berusia 17 atau 18 bulan. Adapun putrinya berjumlah 4 orang, Zainab yang menikah dengan Abu Al-Ash bin Al-Rabi, keponakan Rasulullah dari jalur Khadijah, kemudian Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, lalu Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rinciannya adalah sebagai berikut. Putri-putri Rasulullah. Para ulama sepakat bahwa jumlah putri Rasulullah ada 4 orang, semuanya terlahir dari rahim Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Pertama, putri pertama Rasulullah adalah Zainab binti Rasulullah. Zainab radhiyallahu anha menikah dengan anak bibinya, Halah binti Khuwailid, yang bernama Abu Al-Ash bin Al-Rabi. Pernikahan ini berlangsung sebelum sang ayah diangkat menjadi rasul. Zainab dan ketiga saudarinya masuk Islam sebagaimana ibunya Khadijah menerima Islam, akan tetapi sang suami, Abu Al-Ash, tetap dalam agama jahiliyah. Hal ini menyebabkan Zainab tidak ikut hijrah ke Madinah bersama ayah dan saudari-saudarinya, karena ikatannya dengan sang suami. Beberapa lama kemudian, barulah Zainab hijrah dari Mekah ke Madinah menyelamatkan agamanya dan berjumpa dengan sang ayah tercinta, lalu menyusulah suaminya, Abu Al-Ash. Abu Al-Ash pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama mertua dan istrinya. Keluarga kecil yang bahagia ini pun bersatu kembali dalam Islam dan iman. Tidak lama kebahagiaan tersebut berlangsung, pada tahun 8 Hijriyah. Zainab wafat meninggalkan Abu Al-Ash dan putri mereka Umamah. Setelah itu, terkadang Umamah diasuh oleh kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis disebutkan beliau menggendong cucunya, Umamah, ketika salat, apabila beliau sujud, beliau meletakkan Umamah dari gendongannya. Kedua, Ruqayyah binti Rasulullah. Ruqayyah radhiyallahu anha dinikahkan oleh Rasulullah dengan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Keduanya turut serta berhijrah ke Habasyah ketika musyrikin Mekah sudah sangat keterlaluan dalam menyiksa dan menyakiti orang-orang yang beriman. Di Habasyah, pasangan yang mulia ini dianugerahi seorang putra yang dinamai Abdullah. Ruqayyah dan Utsman juga turut serta dalam hijrah yang kedua dari Mekah menuju Madinah. Ketika tinggal di Madinah mereka dihadapkan dengan ujian wafatnya putra tunggal mereka yang sudah berusia 6 tahun. Tidak lama kemudian, Ruqayyah juga menderita sakit demam yang tinggi.
Utsman bin Affan setia merawat istrinya dan senantiasa mengawasi keadaannya. Saat itu bersamaan dengan terjadinya Perang Badar, atas permintaan Rasulullah untuk menjaga putrinya, Utsman pun tidak bisa turut serta dalam perang ini. Wafatlah Ruqayyah bersamaan dengan kedatangan Zaid bin Haritsah yang mengabarkan kemenangan umat Islam di Badar. Ketiga, Ummu Kulsum binti Rasulullah. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Oleh karena itulah Utsman dijuluki pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah, sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki sahabat lainnya. Utsman dan Ummu Kulsum bersama-sama membangun rumah tangga hingga wafatnya Ummu Kulsum pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah. Keduanya tidak dianugerahi putra ataupun putri. Ummu Kulsum dimakamkan bersebelahan dengan saudarinya Ruqayyah radhiyallahu anhuma. Keempat, Fatimah binti Rasulullah. Fatimah radhiyallahu anha adalah putri bungsu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian. Pada tahun kedua Hijriyah, Rasulullah menikahkannya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pasangan ini dikaruniai putra pertama pada tahun ketiga Hijriyah, dan anak tersebut dinamai Hasan. Kemudian anak kedua lahir pada bulan Rajab 1 tahun berikutnya, dan dinamai Husain. Anak ketiga mereka, Zainab, dilahirkan pada tahun keempat Hijriyah dan 2 tahun berselang lahirlah putri mereka Ummu Kulsum. Fatimah adalah anak yang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari gaya bicara dan gaya berjalannya. Apabila Fatimah datang ke rumah sang ayah, ayahnya selalu menyambutnya dengan menciumnya dan duduk bersamanya. Kecintaan Rasulullah terhadap Fatimah tergambar dalam sabdanya yang artinya, Fatimah adalah bagian dariku. Barang siapa membuatnya marah, maka dia juga telah membuatku marah. Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga bersabda, yang artinya, sebaik-baik wanita penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, Asiyah bin Muzahim, istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Satu-satunya anak Rasulullah yang hidup saat beliau wafat adalah Fatimah. Kemudian ia pula keluarga Rasulullah yang pertama yang menyusul beliau. Fatimah radhiyallahu anha wafat 6 bulan setelah sang ayah tercinta wafat meninggalkan dunia. Ia wafat pada 2 Ramadan tahun 11 Hijriyah, dan dimakamkan di Baqi. Putra-putra Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pertama, Al-Qasim bin Rasulullah. Rasulullah berkunyah dengan namanya, beliau disebut Abu Al-Qasim, bapaknya Qasim. Qasim lahir sebelum masa kenabian dan wafat saat usia 2 tahun. Kedua, Abdullah bin Rasulullah. Abdullah dinamai juga dengan At-Tayyib atau At-Tahir. Ia dilahirkan pada masa kenabian. Sama halnya dengan Qasim, Abdullah juga meninggal pada waktu masih bayi sehingga tidak banyak catatan yang tertinggal tentangnya. Ketiga, Ibrahim bin Rasulullah. Ibrahim dilahirkan pada tahun 8 Hijriyah di kota Madinah. Dia adalah anak terakhir dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dilahirkan dari rahim Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Maria adalah seorang budak yang diberikan Muqawqis, penguasa Mesir, kepada Rasulullah. Lalu Maria mengucapkan syahadat dan dinikahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Usia Ibrahim tidak panjang. Ia wafat pada tahun 10 Hijriyah saat berusia 17 atau 18 bulan. Rasulullah sangat bersedih dengan kepergian putra kecilnya yang menjadi penyejuk hatinya ini. Ketika Ibrahim wafat, Rasulullah bersabda, yang artinya, sesungguhnya mata ini menitikkan air mata dan hati ini bersedih, namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridai Rabb kami. Sesungguhnya kami bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita perhatikan perjalanan hidup Rasulullah bersama anak-anaknya, niscaya kita dapati pelajaran dan hikmah yang banyak. Allah Ta'ala mengaruniakan beliau putra dan putri yang merupakan tanda kesempurnaan beliau sebagai manusia. Namun Allah juga mencoba beliau dengan mengambil satu persatu anaknya sebagaimana dahulu mengambil satu persatu orang tuanya tatkala beliau membutuhkan mereka, ayah, ibu, kakek, dan pamannya. Hanya anaknya Fatimah yang wafat setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.
Allah juga tidak memperpanjang usia putra-putra beliau. Salah satu hikmahnya adalah agar orang-orang tidak mengkultuskan putra-putranya atau mengangkatnya menjadi nabi setelah beliau. Bisa kita lihat, cucu beliau Hasan dan Hussein saja sudah membuat orang-orang yang lemah terfitnah. Mereka mengagungkan kedua cucu beliau melebihi yang sepantasnya. Bagaimana kiranya kalau putra-putra beliau dipanjangkan usianya dan memiliki keturunan? Tentu akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Hikmah dari wafatnya putra dan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai teladan bagi orang-orang yang kehilangan salah satu putra atau putri mereka. Saat kehilangan anaknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar dan tidak mengucapkan perkataan yang tidak diridai Allah. Ketika seseorang kehilangan salah satu anaknya, maka Rasulullah telah kehilangan hampir semua anaknya. Demikianlah kisah-kisah putra dan putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas perhatiannya kami sampaikan, terima kasih dan mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum.